Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Razik dengan NIM 057 dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dengan subbab materi hardware. Sebelum mengenal komponen, fungsi, dan jenis hardware, mari kita mengetahui apa itu hardware sendiri. Hardware adalah perangkat keras komputer atau biasa disebut dengan komponen fisik dari sistem komputer. Hardware sendiri mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menerima input proses dan memberikan output, lalu yang kedua, mendukung kinerja komputer, dan yang ketiga adalah mengolah informasi yang berada di dalam atau di luar komputer. Perangkat keras sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mesin dan juga mainframe. Untuk mesin sendiri, contohnya yaitu seperti laptop, server, PC, dan mesin server. Untuk mainframe sendiri, yaitu yang pertama ada disk storage, communication device, CPU, dan juga tape. Apa itu disk storage? Disk storage adalah penyimpanan data dalam sistem komputer yang berupa disk. Lalu apa itu communication device? Yaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan dalam jarak jauh. Contohnya yaitu modem. CPU, contohnya seperti prosesor, memori, ataupun channel. Tape adalah media perangkat untuk mentransfer data dari disk ke cartridge. Adapun komponen-komponen dari hardware sendiri, yaitu yang pertama input, lalu diproses dan menghasilkan output dan disimpan ke dalam storage. Input sendiri dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa data ataupun masukan program. Contohnya seperti keyboard, scanner, sensor, dan voice recognizer. Proses yaitu alat di mana instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat alat input yang hasilnya akan ditampilkan di output. Contohnya yaitu CPU dan juga main memory. Output. Output adalah hasil dari input yang telah diproses dan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bisa dapat berupa tulisan, gambar, dan suara. Contohnya sendiri dapat berupa hard copy device dan juga soft copy device. Adapun yang keempat yaitu storage. Storage adalah tempat atau sarang yang digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Storage sendiri ada dua, yaitu internal dan eksternal. Fungsinya sama, cuma perbedaan letak saja. Untuk internal berada di dalam CPU dan untuk eksternal berada di luar CPU. Contohnya seperti flash disk dan juga hard disk. Pada tahun 2018, perusahaan di seluruh dunia diperkirakan telah menghabiskan 704 miliar dolar untuk perangkat keras termasuk mainframe, server, PC, tablet, dan smartphone. Semua perangkat ini merupakan platform perangkat keras komputer untuk perusahaan. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem yang diakuisisi oleh Oracle, serta 3 produsen chip terkemuka seperti Intel, AMD, dan IBM. Dalam proses bisnis yang sekarang, apakah mainframe itu hilang atau masih tetap digunakan? Begini penjelasannya. Jawabannya adalah iya, mainframe masih tetap dibutuhkan dalam proses bisnis. Mainframe berfungsi untuk menangani dan mengamankan volume transaksi berskala besar, untuk menganalisis data berkapasitas besar, dan juga menangani beban kerja yang besar di perusahaan cloud computing. Mainframe
sangat digunakan dalam perusahaan perbankan dan juga perusahaan telekomunikasi. Baik, cukup sekian penjelasan materi mengenai hardware pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.